Ada rumor baru beredar seputar masa depan Erik ten Hag. Manajemen Manchester United dilaporkan sudah mempersiapkan kandidat pengganti pelatih asal Belanda tersebut. Dilansir The Mirror, MU sudah menyiapkan satu nama untuk jadi pengganti ten Hag. Ia adalah Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman itu sebenarnya sudah diincar MU pada musim panas kemarin. Namun karena satu dan dua hal, mereka memilih bertahan dengan ten Hag. Jika ten Hag nantinya tidak bisa membangkitkan MU dari keterpurukan, maka manajemen MU sudah bulat untuk merekrut Tuchel sebagai penggantinya. Laporan yang sama mengklaim bahwa Tuchel tidak akan berpikir dua kali jika ditawari kesempatan untuk menangani Manchester United. Sang pelatih sangat mendambakan pekerjaan melatih MU. Ia sangat tertarik dengan proyek yang sedang dikerjakan INEOS di Old Trafford. Selain itu, ia juga memiliki ambisi untuk meraih kesuksesan di Inggris. Jadi MU dinilai bakal jadi klub yang sesuai untuk memenuhi ambisinya tersebut. Bek Manchester United, Diogo Dalot buka suara terkait kekalahan timnya melawan Liverpool. Ia menyebut bahwa timnya kalah dari sang rival karena kesalahan diri sendiri. Menurut Dalot, Manchester United sebenarnya tidak jauh tertinggal dari Liverpool pada laga berlangsung. Namun ia menilai MU tidak memperhatikan detail-detail kecil di laga ini dan itu yang membuat mereka kebobolan 3 gol di laga ini. Lebih lanjut, Dalot menyebut bahwa timnya juga tidak menunjukkan sikap yang bagus sepanjang laga. Itulah yang membuat mereka akhirnya kalah. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan informasi menarik seputar Manchester United. Ia menyebut bahwa setan merah nyaris ditinggal oleh Christian Eriksen di deadline day bursa transfer. Romano menyebut bahwa ada satu pemain yang sebenarnya berpotensi dijual MU di deadline day kemarin. Ia adalah Christian Eriksen. Menurut Romano, di deadline day kemarin, Manchester United mendapatkan tawaran untuk Eriksen. Klub yang berminat pada sang gelandang adalah klub Spanyol, Real Betis. Mereka dikabarkan butuh gelandang baru di deadline day kemarin. Melihat Eriksen yang sudah tidak lagi menjadi pilihan utama di MU, Ferdi Blancos mencoba untuk membajaknya dari MU. Namun Romano juga menuturkan alasan mengapa Real Betis pada akhirnya gagal untuk mengamankan jasa Eriksen. Ini disebabkan tawaran yang mereka berikan ke MU benar-benar mepet. Sementara tawaran mereka dikabarkan masih berada di bawah valuasi MU. Di sisi lain, Betis juga belum mengontak Eriksen terkait transfer itu. Jadi transfer itu ditolak oleh MU. Bintang-bintang Manchester United mendukung Casemiro yang sedang menghadapi kritik setelah setan merah keok 0-3 dari Liverpool. Gelandang Brasil itu mengalami sore yang buruk, bersalah atas 2 gol pembuka The Reds. Casemiro kemudian diejek oleh para penggemar MU karena umpan buruknya yang keluar lapangan. Ia ditarik keluar lapangan dan digantikan oleh lulusan akademi, Toby Collier. Meskipun Casemiro mengalami mimpi buruk, rekan satu timnya membelanya dalam 24 jam setelah mimpi buruknya melawan Liverpool. Bruno Fernandes dilaporkan menjadi orang-orang yang membelanya di ruang ganti. Menurut The Sun, playmaker asal Portugal itu mengklaim bahwa Casemiro tidak bersalah dan merupakan tanggung jawab skuad untuk membalikkan keadaan. Penilaian ini disetujui oleh rekan satu timnya. Pemain-pemain MU juga mendukung pemain veteran itu untuk bangkit kembali dari kengeriannya di Anfield. Manchester United dilaporkan mulai menyiapkan langkah darurat bila dua bek kirinya Luke Shaw dan Tyrell Malacia masih bermasalah dengan cederanya. MU siap membeli bek kiri baru di bursa transfer Januari tahun 2025. The Sun melaporkan manajemen MU kini membidik Antonee Robinson dari Fulham untuk mengisi pos bek kiri pada Januari tahun 2025 nanti. Perekrutan Robinson akan bergantung pada perkembangan fisik Shaw dan Malacia. Robinson disiapkan jadi penerus Shaw. MU terkesan dengan perkembangan pemain 27 tahun itu di Fulham. Di awal musim ini, Antonee Robinson mampu membuat 2 assist dari 3 laga yang dilakoni. Salah satu aksi menawan Robinson terakhir pekan kemarin saat memberikan umpan matang kepada Adama Traore guna menyamakan skor saat Fulham bersua Ipswich Town di lanjutan Liga Inggris. Fulham kabarnya tidak keberatan melepas Robinson awal tahun depan jika ada klub yang mau memberikan penawaran 30 juta pound sterling. MU harus bersaing dengan Manchester City, AC Milan dan Inter Milan. Manchester United disarankan tidak terus-terusan memasang Kobbie Mainoo sebagai starter. Kualitas gelandang 19 tahun itu dianggap masih belum bagus. Mainoo selalu dimainkan sebagai starter MU sejak musim baru Liga Inggris bergulir. Dari 3 pertandingan, setan merah menang sekali dan sudah tumbang 2 kali. Pada laga teranyar, Mo menyerah 0-3 dari Liverpool di Old Trafford. Mainoo tampil penuh di laga itu dan tak bisa berbuat banyak di lapangan. Mainoo 12 kali kehilangan bola, gagal memenangkan duel udara, dan cuma menyentuh bola 57 kali. Kesalahannya menguasai bola yang kemudian direbut Alexis Mac Allister berujung gol ketiga Liverpool ke gawang MU. Performa buruk Mainoo di laga MU versus Liverpool disorot tajam Graeme Souness.
Pundit Skotlandia itu menilai permainan Maino belum matang dan dia tak seperlunya bermain sebagai starter. Saya harus mengatakan ini, saya bukan bermaksud bersikap tidak baik, Maino mungkin seorang pemain, tetapi ini adalah Man United, kata Souness kepada Talksport. Ketika seseorang muncul di panggung Man United, pada masa saya mereka adalah, George Best baru, atau, Bobby Charlton baru, Dennis Law baru. Itu adalah FC Hollywood, mereka menyebut Bayern Munich di Jerman, FC Hollywood, itulah Man United di sini, ex-Liverpool itu menambahkan. Jika seseorang menunjukkan sesuatu, mereka akan masuk ke dalam kategori superstardom, jauh sebelum mereka menjadi pemain yang bagus. Dan Maino saat ini seharusnya menjadi pemain yang keluar masuk tim yang bagus, bukan datang dan diminta untuk berdiri dan bermain melawan tim-tim terbaik. Dia mungkin menjadi pemain suatu hari nanti, tetapi dia jelas bukan pemain andalan di United seperti yang mereka katakan untuk berada di lini tengah. Mereka hancur lebur, mereka tidak bermain kemarin, ujarnya. Bekas pemain Manchester United Cristiano Ronaldo menyindir The Red Devils saat membicarakan masa depannya bersama timnas Portugal. Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United pada 2021 dan mencatatkan musim debut kedua yang cukup baik. Namun, musim selanjutnya berubah kacau balau setelah Erik ten Hag menyingkirkannya ke bangku cadangan buntut serangkaian performa buruk. Tak terima dicadangkan, Ronaldo terang-terangan mengecam The Red Devils dan ten Hag dalam sebuah wawancara, sehingga kontraknya diputus oleh MU. Pemain yang kini berada di klub Arab Saudi itu kini kembali menyindir setan merah ketika membicarakan masa depannya bersama timnas Portugal. Berbicara kepada Abola, Ronaldo menjawab pertanyaan soal apakah ia siap membela Portugal meski hanya sebagai pemain cadangan, di kepala saya akan selalu menjadi starter. Sampai akhir karir saya selalu merasa akan menjadi seorang starter. Saya akan menghormati keputusan apapun, bukan cuma keputusan pelatih, melainkan juga keputusan klub-klub yang pernah saya bela. Saya selalu menghormati mereka, 1-2 kali, mereka juga bersikap kurang ajar pada saya, imbuhnya sembari tertawa. Tapi serius, kapanpun ada persoalan etika profesional, saya selalu menghormati keputusan pelatih. Ketika etika profesional tak dihormati, akan selalu muncul kontroversi, tapi itu urusan lain. Yang saya rasakan saat ini, kata-kata pelatih juga menunjukkan ini, adalah bahwa saya masih menjadi aset bagi tim nasional dan saya akan menjadi orang pertama yang mengakuinya, bahwa jika saya tak lagi menjadi aset, saya akan angkat kaki. Adrien Rabiot dikabarkan memilih berhenti dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr usai disebut-sebut menolak bergabung dengan Man United. Man United rupa-rupanya mendapat penolakan dari gelandang berstatus bebas transfer, Adrien Rabiot. Rabiot tengah menganggur setelah kontraknya berakhir di Juventus pada musim panas 2024. Menghabiskan 5 tahun di Turin, Rabiot tercatat mengumpulkan 212 penampilan dengan memenangkan 4 trofi termasuk Scudetto tahun 2019 sampai tahun 2020. Hanya saja kebersamaannya dengan Juventus harus berakhir karena tidak adanya kesepakatan perihal kontrak baru terutama untuk gaji. Permintaan gelandang asal Prancis tersebut tak bisa dipenuhi oleh Juventus karena menginginkan kenaikan bayaran yang cukup signifikan. Alhasil Rabiot dilepas dengan status bebas transfer per tanggal 1 Juli tahun 2024. Meskipun tidak memiliki klub, Rabiot tidak sepi peminat. Dikutip bolasport.com dari TNT Sports, Man United ternyata berupaya mengejar tanda tangannya meskipun bursa transfer musim panas sudah ditutup. Man United masih diperbolehkan melakukan pembelian pemain baru asalkan berstatus free agent. Man United masih diperbolehkan melakukan pembelian pemain baru asalkan berstatus free agent. Padahal setan merah sendiri baru saja mengamankan Manuel Ugarte dari PSG menjelang deadline day. Akan tetapi, kebugaran dari Christian Eriksen dan Mason Mount menjadi sorotan akhir-akhir ini. Hanya saja niatan dari Man United untuk mengamankan Rabiot malah bertepuk sebelah tangan. Laporan dari Vicajes menyebutkan bahwa Rabiot tidak tertarik bermain di Eropa sekalipun itu tawaran membela Man United. Pemain berusia 29 tahun tersebut dikabarkan lebih dekat untuk berkompetisi di Liga Arab Saudi. Klub yang bakal dibelanya disebut-sebut adalah Al Nassr, tempat di mana Cristiano Ronaldo bermain saat ini. Bahkan dari sumber yang sama menyebutkan bahwa Rabiot sudah sepakat untuk bergabung dengan Al Nassr. Klub pimpinan Musali Al-Muammar tersebut dilaporkan menyanggupi tuntutan gaji yang diminta oleh Rabiot. Andai kata Rabiot menyelesaikan kesepakatan dengan Al Nassr, maka ia akan berani lagi dengan Cristiano Ronaldo. Matthijs de Ligt melanjutkan kariernya bersama Manchester United. Bek Belanda itu dinilai tak akan bernasib sama seperti kompatriotnya, Donny van de Beek. Pengalaman buruk Van de Beek di MU diharapkan tak ikut dirasakan Matthijs de Ligt. Rene Meulensteen, ex-asisten pelatih MU, menilai de Ligt punya karakter berbeda dengan Van de Beek. Matthijs adalah orang yang sama sekali berbeda, posisi, dan kepribadian yang berbeda. Ketika Matthijs bergabung dengan Ajax, ia masih muda, dan mereka mengangkatnya sebagai kapten dengan cukup cepat, kata Meulensteen, dikutip dari The Sun.
Dia memiliki pengaruh yang kuat di lini belakang, bek yang tangguh, bertenaga, dan tidak takut untuk maju. Saya selalu menjadi penggemar berat Matthijs de Ligt, dan tidak mengejutkan bagi saya bahwa sebuah klub besar akan merekrutnya, sambungnya. Juventus melakukannya, tetapi kemudian menarik untuk melihat bahwa pada akhirnya ia memimpin kariernya ke Bayern Munich. Perekrutan yang bagus oleh mereka, dia cocok di sana. Namun, karir Matthijs tampaknya sedikit teralihkan di sana karena pemain lain lebih diutamakan. Saya rasa dia siap untuk bermain di Premier League, karena fisiknya dan dia pemain muda yang berpengalaman di Liga Champions. Akan menarik melihat perkembangan di pertandingan mendatang, apakah Ten Hag akan memasang De Ligt dengan Lisandro Martinez, yang berarti Harry Maguire akan tersisi lagi, ujarnya. Roy Keane mengkritik performa Manchester United saat kalah dari Liverpool. Meski begitu, Keane masih tetap yakin kalau mantan bisa finish di posisi 4 besar pada akhir musim. Mantan kapten Manchester United Roy Keane sangat terkejut melihat penampilan setan merah saat melawan Liverpool. Ia menilai performa mereka tidak sesuai dengan gembar-gembor di luar lapangan selepas Sir Jim Ratcliffe selaku investor baru. Meski sangat kecewa dengan performa tim, Keane masih percaya Manchester United bisa finish di posisi 4 besar pada akhir musim nanti. Saya masih merasa United akan masuk 4 besar, ujarnya.